Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pH tanah itu dimulai dari angka 0 sampai 14 ya. Jika saat pengujian tingkat keasaman tanah menunjukkan rentang angka 0 sampai 7, maka tanah tersebut termasuk ke dalam tanah asam. Nah, dalam budidaya lembu madu ini tidak boleh ya. Tidak boleh pH tanah itu asam. Kenapa demikian? Karena satu, ini pada posisi asam mikroba itu tidak berkembang. Sementara kita sangat concern ke ternak mikroba karena mikroba ini nanti akan menghasilkan enzim. Enzim ini berguna untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kondisi tanah normal atau netral jika tingkat keasaman berada pada angka 6 sampai 8 dan kondisi idealnya berada pada angka 6,5 sampai 7,5. Jadi ini harus dijaga. Kemudian apa sih pengaruhnya pH tanah terhadap tumbuhan? Sebagaimana dijelaskan oleh PPL kita, bahwa ini sangat berpengaruh pada penyerapan nutrisi nantinya oleh tanaman labu madu. Kemudian sumber keasaman tanah ini apa saja ya, yang menjadi sumbernya? Yang pertama adalah hujan asam karena adanya CO2, SO2, kemudian SO3 di udara terlarut dalam air dan bereaksi menjadi asam karbonat, asam sulfat dan asam sulfat. Asam sulfit dan asam sulfat. Kemudian prosesnya adalah proses pembusukan bahan organik dalam tanah, karena ada dalam tanah terjadi dekomposisi bahan organik oleh bakteri dan menghasilkan asam. Nah itu, jadi tetap walaupun misalkan kita menambahkan kotoran hewan atau misalkan kompos, tetap karena di situ ada reaksi ya, ada reaksi. Jadi proses pembusukan bahan organik dalam tanah, maka itu akan mengakibatkan terus tanah menjadi asam juga. Kemudian apa sih yang harus dilakukan sebelum menanam labu madu ya? Yaitu pertama, setelah dilakukan pengukuran dan telah diketahui status keasaman tanah, kemudian Anda ketahui bahwa tanah Anda itu asam, maka perlu dilakukan beberapa cara untuk menetralkan pH tanah secara alami. Untuk kondisi tanah asam yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai pH tanah dengan cara pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Nah, ini sebenarnya banyak ini teori ya, pada aplikasinya di lapangan banyak daerah yang tidak mudah untuk mendapatkan kapur dolomit. Ya, solusinya adalah mencari kapur atau batu-batu kapur ya, gamping. Meskipun itu tidak mudah dilakukan, juga tidak semua daerah punya batu gamping. Namun daripada tidak, ya kita aplikasikan saja kapur-kapur gamping itu. Karena kan kalau dolomit itu sudah ada proses sebenarnya. Nah ini. Kemudian bagaimana yang terjadi di petani labu di Indonesia sekarang? Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini para petani kita tuh sudah banyak yang mengaplikasikan kapur dolomit gitu ya. Kemudian kapan sih terjadinya keasaman tanah ini? Yang pertama ketika erosi tanah terjadi. Jadi unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam tanah dapat ikut hanyut oleh air. Nah, unsur hara yang rendah dalam tanah dapat menyebabkan tingginya tingkat keasaman tanah. Oleh karena itu terjadilah keasaman tanah. Nah, syukurnya para petani labu madu sekarang memang sudah hampir seluruhnya ya, kalau di kita di sini menggunakan mulsa. Jadi untuk erosi sepertinya ya mudah diatasi ya, mudah sekali diatasi. Kemudian yang sekarang itu boleh nggak menanam labu madu di lahan gambut? Ya boleh-boleh saja, asal kita bisa menjaga itu. Ya kalau gambut itu kan kalau
airnya itu loh masalahnya. Airnya itu kan direndam terus, sementara kan pohon itu ada standarnya. Itu kalau terendam terus akhirnya kan sebenarnya ada ambang batas pohon itu butuh air apa enggak gitu. Segimana gitu butuhnya. Semua pohon butuh air, tapi kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Makanya harus ada sistem irigasi yang keren ya untuk di lahan gambut. Tanah gambut di Indonesia sebagian besar bereaksi masam ya, hingga sangat masam dengan pH 4,0. Tingkat kemasaman tanah gambut berhubungan erat dengan kandungan asam-asam organik, yaitu asam umat dan asam sulfat. Oke, ini ya clear ya. Ini hanya kita kemarin bikin pelatihan, dan memang yang dibahas adalah kesehatan tanah. Kesehatan tanah itu memang pertama dan yang paling utama gitu sebelum kita menanam. Bahkan saat kita menanam pun ini harus tetap terjaga. Kemudian semakin tinggi kadar ion hidrogen dalam tanah, maka semakin rendah nilai pH tanah tersebut di tanah, semakin masam. Di Indonesia umumnya tanah bereaksi masam dengan nilai pH rata-rata 4,5-5,5. Tanah tersebut sangat masam karena kandungan asam sulfat yang sangat tinggi. Wow, luar biasa ya. Oke, di lain kesempatan kita bahas soal asam sulfat. Kali ini kita mau menghimbau khusus untuk para petani labu. Jadi sebelum Anda menanam labunya lebih baik yang pertama memaksakan diri beli pH meter. Tapi jangan yang terlalu murah karena itu harus dikalibrasi terus-menerus. Sebaiknya ya kita gabung untuk beli pH meter yang mahal gitu. Ada yang harga 800.000 kalau berkelompok saja. Kalau di kelompok ada 20 orang kan kita beli 800.000 itu paling 50.000 orang per orang. Nanti bisa dicek untuk kualitas tanah masing-masing berapa pH-nya. Nanti kalau sudah ketemu pH-nya, kita bisa membuat satu master media khusus untuk tanah kita, karena setiap tanah itu beda-beda. Campuran media di satu tanah dengan media di tanah lain itu berbeda-beda. Contohnya di Cidaun ya, ada itu kelompok tani Najafam Berkah, yaitu yang di Labu Madu itu mengatakan bahwa karena kandungannya banyak unsur natrium karena dekat pantai itu, maka kalau dicampur dengan unsur yang juga asam itu, maka tanahnya itu tak kering ya, jadi kurang menyerap air. Jadi air itu ketika dapat air nggak terikat, airnya itu langsung turun ke bawah. Ini makanya juga jadi masalah ya. Soalnya kalau air itu tidak terikat, jadinya akan sangat boros di pemberian air. Nah, maka pH ini ya seluruhnya kan kemana-mana, jadi imbasnya kemana-mana. Kalau enggak dipertahankan di angka yang tadi ya 6,5 lah minimal, maka kita juga akan lebih banyak memupuk, seolah-olah tanah itu enggak makan pupuk gitu. Jadi tumbuhnya labu madu juga ya gitu-gitu aja gitu. Nah, oke, terima kasih. Selamat menanam labu madu. Oke, yang kami tanam ini adalah varietas Jacqueline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.